Baik teman-teman, Erliawan di sini. Di video kali ini saya akan ajarkan teman-teman membuat kampanye penelusuran di Google Ads ya. Jadi kalau misalnya teman-teman baru pertama kali buat iklan di Google Ads, maka teman-teman harus menemukan tampilan seperti ini. Lalu ini tampilan desain barunya Google ya. Lalu teman-teman patokannya intinya menu itu di sebelah kiri ya. Jadi ada kampanye, sasaran, alat, penagihan, dan admin. Jadi kalau kita klik menu nanti akan muncul sub menunya apa gitu ya. Teman-teman baru klik sesuai dengan apa yang mau teman-teman cari. Nah, karena kita mau beriklan penelusuran, makanya teman-teman klik kampanye. Kalau kita klik kampanye, maka tampilannya seperti ini. Lalu teman-teman klik lagi, arahkan ke sub menunya itu kampanye juga ya. Lalu sampai ketemu tanda plus ini, teman-teman klik, lalu buat kampanye baru. Lalu teman-teman harus tentukan tujuan dari awal ya. Mau cari penjualan, mau cari prospek, traffic situs, atau promosi aplikasi, awareness dan pertimbangan promosi atau kunjungan toko lokal. Ini kalau teman-teman mau iklankan Google Maps ya. Terus buat kampanye tanpa panduan sasaran. Jadi kalau saran saya, teman-teman kalau belum pernah beriklan, baru pertama kali, jadi teman-teman pakai traffic situs dulu aja ya. Dan gunakan sasaran konversi. Jadi kalau sasaran konversi itu ada yang otomatis dibuat oleh Google, ada yang kita bikin sendiri. Nah, ini untuk awal teman-teman, untuk awal-awal ini teman-teman abaikan, klik lanjutkan. Lalu Google akan minta kita, kira-kira kita mau bikin iklannya apa nih? Apakah penelusuran, performa max? Kalau performa max itu menjangkau audiens di seluruh channelnya Google ya. Jadi di Google Display, YouTube, dan sebagainya. Atau teman-teman mau iklan Google Display, shopping, kalau misalnya teman-teman punya banyak produk, teman-teman bisa iklankan di shopping, kemudian video YouTube, atau peningkatan permintaan ya. Karena di video kali ini saya mau ajarkan teman-teman membuat kampanye penelusuran, teman-teman klik kampanye penelusuran lalu masukkan alamat websitenya teman-teman. Misalnya contoh saya itu bentar. Nah, saya kan ada jual ini ya, kursus Facebook Ads ya. Teman-teman kalau misalnya mau beli juga bisa, nanti saya akan ajarkan beriklan di Facebook tanpa perlu website ya. Dan teman-teman akan dapat banyak prospek. Itu saya akan ajarkan. Nah, teman-teman bisa pastikan di sini alamat website yang mau teman-teman iklankan, lalu klik lanjutkan. Lalu teman-teman bisa namakan kampanyenya, terserah namanya, yang penting teman-teman tahu dan ingat kampanye ini adalah kampanye webnya apa gitu yang teman-teman pengen jual ya. Misalnya contoh ini kursus Facebook Ads. Lalu klik lanjutkan. Nah, kalau untuk pertama kali teman-teman karena nggak punya data, sebaiknya fokus biddingnya jangan konversi, tapi diklik ya. Teman-teman pastikan batasi bidnya. Nah, mengenai pembatasan bid ini, taunya dari mana? Teman-teman harus ke keyword planner dulu. Jadi misalnya contoh, nah ini ya. Misalnya kita ke keyword planner dulu. Sebentar, ini loading. Oke, ini saya hapus dulu. Hapus. Nah, keyword planner itu ada di alat, kemudian di perencanaan, lalu keyword planner. Nah, di sini kita bisa tahu nih, karena sistem perikanan di Google itu adalah lelang, maka teman-teman akan bersaing dengan pengiklan lainnya. Jadi teman-teman tuh harus tahu kira-kira kata kunci yang saya iklankan itu rata-rata orang hargai, maksudnya bayar ke Google itu per kliknya berapa. Sehingga kalau teman-teman ada bayangan, teman-teman baru bisa tetapkan harga per klik ya. Baru teman-teman tetapkan biddingnya teman-teman. Saya kan mau jual ini ya, kursus Facebook Ads, maka saya ketik. Sebentar ya, ini agak loading. Ini karena saya ada buka banyak ini ya, tab dan browser. Nah, aduh, lama nih. Oke, tunggu sebentar. Oke, lanjut. Nah, ini kan keyword planner. Teman-teman bisa ketikan kata kunci yang kira-kira mau teman-teman iklankan.
Sebentar ya. Oke, lanjut. Teman-teman klik temukan kata kunci, lalu teman-teman ketikkan saja dulu ya. Kira-kira kata kunci apa yang mau teman-teman iklankan. Kursus Facebook Ads ya. Bikin aja 3 kata kita masukin biar sekalian di cek ya. Kursus iklan Facebook. Oke, ini kita enter. Maka di sini kita akan melihat estimasi pencarian ya. Nah, di sini contoh kata kunci kursus Facebook Ads ini di rentang paling atas ketika orang cari di Google, dia ketik kursus Facebook Ads. Maka kalau misalnya paling atas itu ada orang yang ngiklan dengan harga per klik 2000-an. Nah, pertanyaannya kalau misalnya kita bikin iklan ya, kita mau pasang per kliknya berapa nih? Mau 1000 boleh nggak? Boleh. Gitu. Boleh. Walaupun di sini kan 2000. Jadi kalau misalnya kita ketikkan di sini contohnya jasa Facebook Ad. Contoh. Nah, di sini kan ada kata-kata bersponsor tuh. Nah, ini berarti ini pengiklan nih. Ada 1, 2, 3, 4. Lalu di bawah sini biasanya ada juga tuh. Ada ya. Nah, lalu siapa yang ngatur? Ada yang di nomor 1, nomor 2, 3, 4, dan bagian bawah. Yaitu tergantung si pengiklan itu budget per kliknya berapa. Jadi kalau makin tinggi, makin di atas itu berarti makin mahal. Jadi bisa dikatakan kalau mau melawan kompetitor lain ya, teman-teman harus pasang bidnya paling tinggi. Cuman ya kita harus mikir juga ya. Karena kalau saya sih terbiasa ngiklan itu pakai logika. Kalau kita pasang begitu tinggi per klik 11.591 rupiah ya. Ini kan per klik nih. Belum tentu juga dia berminat dengan produk yang kita tawarkan, betul gak? Jadi kalau saya sih biasanya kalau di sini 2000 ya saya carilah kira-kira ini saya enter. Nah, ini kan kita bisa lihat nih, yang paling tinggi sampai yang paling murah. Jadi kalau misalnya ini ada strip, ini nggak ada data, berarti nggak ada yang iklan di area ini, karena pencariannya juga dikit ya. Nah, kita cari aja tuh ada yang 1000, ya kan nggak masalah gitu. Jadi kalau misalnya kita pasang kliknya murah, otomatis berarti iklan kita ditampilkannya jarang gitu. Dan dari sini juga teman-teman harus belajar, ini ya, maksudnya teman-teman kan udah cari di keyword planner, ternyata pencariannya nggak begitu banyak, biasanya saya nggak menggunakan kata kunci ini. Jadi kalau teman-teman masih tetap maksa untuk gunakan kata kunci ini ya, resikonya apa? Resikonya adalah iklannya teman-teman tuh tidak berjalan karena memang nggak ada yang nyari gitu. Jadi teman-teman nggak usah bingung, oh kok saya udah masang iklan kok nggak ini ya, nggak ada yang klik ya. Nah, bisa jadi pencariannya nggak ada. Makanya ini fungsi keyword planner itu ya untuk kita cari tahu dulu, ada nggak yang ngiklan menggunakan kata kunci ini. Gitu. Contoh ini, nah ini muncul Facebook Ads. Nah ini pencariannya tinggi ya. Tuh. Nah di sini teman-teman bisa lihat bid halaman bagian atas ya. Makin ke bawah makin rendah gitu. Oke. Jadi biasanya ya udah saya tetapkan kira-kira 1000, lalu kita klik berikutnya. Ya. Ini biasa saya matikan. Jadi kalau jaringan penelusuran itu ya teman-teman baca di sini ya. Jadi iklan kita itu bisa muncul di dekat hasil Google penelusuran dan situs Google lainnya. Ketika orang menelusuri istilah yang relevan dengan kata kunci kita. Jadi kalau misalnya kita centang ya kan, artinya kalau misalnya contoh di sini ya, fastwalk.id kita klik ya. Kalau dia itu juga sebagai publisher ya. Maksudnya publisher itu yang cari duit lewat AdSense-nya Google ya, akan muncul juga iklan kita di sini gitu. Nah ini jaringan penelusuran dan jaringan display. Ini biasa saya centang karena ini tidak apa ya, belum tentu bisa menghasilkan prospek buat saya gitu. Kalau saya biasanya saya uncheck ya. Kemudian teman-teman pilih wilayah promosinya teman-teman mau di mana nih? Apakah di luar Indonesia atau Indonesia, atau teman-teman bisa masukkan lokasi lainnya, teman-teman klik penelusuran lanjutan. Misalnya kita mau
wilayah Jakarta aja nih, ya udah DKI Jakarta gitu. Lalu klik simpan. Tapi kalau misalnya mau seluruh Indonesia, klik Indonesia. Kemudian bahasa, bahasa ini adalah bahasa dari Google Search ya. Jadi kan webnya Google itu macam-macam ya. Kalau Indonesia kan google.co.id ya, itu Indonesia. Kalau misalnya google.com, google.com ini global. Ada lagi Google Singapura tuh kalau nggak salah SG ya. Coba. Oh, coba kita cari ya. Kalau Singapura tuh apa ya? Google SG. Oh, kalau Singapura ini. Nah, ini dia. Oke. google.com.sg ya. google.com.sg ya. SG itu berarti Singapura. Harusnya sih ini Singapura ya. Kalau kita co-ID, ID kan Indonesia. Ya, jadi teman-teman mau iklannya itu muncul di pencarian Google tuh, Google Inggris, bahasa Inggris, atau bahasa Indonesia. Ya, biasanya Inggris dan Indonesia gitu ya. Lalu ini abaikan, setelan lainnya ini juga abaikan. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, di sini akan diminta untuk pembuatan kata kunci ya. Kalau misalnya, nah ini adalah fitur terbaru nih, pembuatan kata kunci dan aset gitu. Saat ini hanya permintaan dalam bahasa Inggris yang didukung, masukkan kembali permintaan Anda. Ini abaikan, lewati. Nah, di sini adalah grup iklan. Jadi kalau misalnya kita ngiklan di Google Ads itu ada kampanye, grup iklan, dan iklan ya. Jadi kalau kampanye itu adalah tujuannya teman-teman, goalnya apa. Tapi kalau grup iklan itu berisi ngiklannya ke siapa, audiensnya ya, atau kata kuncinya apa. Kalau misalnya tahapan terakhir itu iklan, itu adalah kontennya. Jadi ketika ada orang yang nyari bahasa iklannya teman-teman itu apa, nah itu settingnya di tahap ketiga iklan. Nah, grup iklan ini kita isi tentang kata kunci ya. Nah, kata kunci ini tiba-tiba bisa muncul dari mana ya, ketika web ini saya masukkan. Jadi ketika kita perbaharui ya. Nah, ini Google udah tahu landing page-nya teman-teman, website-nya teman-teman itu kira-kira prospeknya apa, nawarin apa gitu. Maka dia munculkan di sini. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak suka ya tinggal dihapus aja. Hapus satu-satu, atau ada yang relevan teman-teman pakai. Kalau misalnya nggak mau pakai, teman-teman ketikkan di sini juga bisa. Contoh, kursus Facebook, kursus iklan Facebook contoh ya. Lalu kita klik dapatkan saran kata kunci. Tidak ada kata kunci yang ditemukan. Oke. Berarti kita cari yang lain. Facebook Ads. Nah, muncul deh. Ya. Jadi bisa juga teman-teman ketikkan salah satu kata atau kalimat, lalu perbarui saran kata kunci, maka akan muncul semua keywordnya. Kalau saya untuk pertama kali ngiklan, karena kan saya belum tahu nih, kira-kira, pokoknya intinya kalau teman-teman ngiklan usahakan menggunakan logika ya, logika berpikir nih. Teman-teman kalau pasang iklan kan ditujukan ke orang-orang yang mau nyari produk atau jasanya teman-teman nih. Ya kalau biasa saya masukin dulu aja semua kata kunci ini. Baru nantinya beberapa hari kemudian saya evaluasi. Mana yang kata kunci itu yang nggak terlalu sering dicari orang ya saya hapus. Kalau yang sering dicari orang saya pakai gitu. Nah, di sebelah sini juga ada estimasi ya, sebelah kanan ya. Jadi dengan kata kunci ini, dengan per kliknya 1000, maka mingguannya itu sekitar 1935 klik. Biaya per minggu itu 1,9 juta. Ya. Nah ini kalau misalnya teman-teman udah oke, udah firm dengan kata kunci ini, maka klik terapkan semua. Oke. Lalu teman-teman buat deh ini. Nah ini udah mulai bikin iklannya ya, membuat iklannya. Dan kita enaknya di Google Ads itu ya, buat iklan itu sudah dipandu. Jadi di sini ada daya iklannya, nanti kalau misalnya teman-teman lengkap bikin daya iklan, ini akan full.
Lalu di sini juga sama, lingkaran ini akan full kalau teman-teman bikin judul atau kata kunci populer yang sangat unik. Nah, teman-teman untuk judul itu masukkan, saya biasanya masukkan kata-kata kunci ini gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman masukkan, ini nantinya jadi warna biru. Tuh, sorry, warna hijau. Ya, tercentang. Jadi intinya kalau teman-teman buat kampanye penelusuran ya, semuanya tuh harus relevan. Antara kata kunci yang teman-teman gunakan, kemudian bahasa iklannya itu harus ada. Dan di websitenya juga ada kata kunci yang teman-teman bidik ya. Jadi jangan di sini khusus Facebook Ads ya, ternyata websitenya jualan panci. Wah, kacau itu. Nggak bisa, Google nanti bisa tahu. Nanti ketika iklannya ditinjau, itu bisa ditolak. Google bisa tahu ya. Cara iklan Facebook Ads. Pokoknya teman-teman ketikan ini sampai semuanya tercentang hijau. Jasa Facebook Ads ya. Daftar Facebook Ads. Ya, ini saya cuma kasih contoh. Jadi intinya teman-teman penuhi, klik lagi, tambah lagi judulnya. Semakin banyak semakin bagus. Dan teman-teman akan lihat nih ya, notifnya ini akan biru full semua. Jadi pastikan tambah. Ini biasa saya masukin kata kunci, kemudian di deskripsinya baru kita jelaskan gitu. Jasa kursusnya apa gitu. Kalau misalnya teman-teman butuh ini ya, suggest ya, klik lihat ide gitu. Nah, ini bisa ada muncul rekomendasi karena ya memang ini judul webnya saya gitu. Kita buat judul menarik. Sorry, buat deskripsinya. Tonton klik kalau nggak ini judulnya menarik. Ya. Nah, ini dibantu nih sama Google. Misalnya kursus Facebook Ads lengkap ngiklan tanpa perlu website. Paket kursus senilai 149.000. Dikasih harga juga nggak apa-apa. Ya. 16 video materi lengkap khusus Facebook Ads. Ya. Dapatkan penjualan dan prospek melalui Facebook. Gitu. Ya, teman-teman bisa tambahkan gambar juga. Kemudian nama bisnis kosongin aja. Kemudian site link. Jadi kalau site link ini dia nanti akan muncul, ini kan iklan nih ya, di bawah-bawah sini. Ini saya sarankan teman-teman buat. Sehingga iklannya teman-teman nantinya itu akan penuh di pencarian Google ya. Jadi misalnya ini jasa Facebook Ads. Nah, nanti akan penuh tuh di sini ya. Ini namanya site link yang di bawah sini. Jadi atas ada link yang bisa diklik, bawah juga gitu. Jadi akan penuh. Kalau ini kan cuma 2 baris, kalau ini 3 baris, 1, 2, 3 akan penuh. Akan penuh dengan iklannya teman-teman kalau teman-teman buat site link. Bisa tambahkan info juga atau jenis aset lainnya. Kalau ada harga tinggal masukin harga, ringkasan terstruktur. Semakin banyak semakin bagus gitu. Kalau udah selesai teman-teman buat, klik selesai. Udah jadi iklannya satu. Lalu klik berikutnya. Lalu udah ada estimasinya nih, ya kan? Dengan klik 1000, anggaran hariannya itu 285 per minggu itu kliknya 1998. Kalau teman-teman merasa kemahalan, ya udah tetapkan anggaran custom. Ya, misalnya 100.000. Gitu. Nanti muncul nih CPC rata-rata. Lalu klik berikutnya. Berikutnya klik langsung publish, langsung tinjau. Karena ini saya hanya buat contoh ya buat teman-teman cara beriklan kampanye penelusuran di Google Ads, jadi saya nggak publish lah ya. Nanti jadi banyak sampah nih di settingan Google saya ini. Di dashboardnya Google saya jadi banyak sampah. Ini kayak gini aja udah terekam ini. Padahal nggak saya gunakan. Coba ya kita lihat ya. Kampanye
Iya tuh udah terekam. Cuma kalau saya nggak gunakan nggak apa-apa. Ha-ha. Tidak masalah. Oke, seperti itu aja. Dan jangan lupa teman-teman cek deskripsi. Kalau teman-teman suka video ini, teman-teman subscribe, like, dan komen. Kalau misalnya teman-teman mau tanya, nanti saya akan buatkan video-video penjelasan. Dan teman-teman kalau misalnya mau belajar berikan Facebook, teman-teman bisa klik deskripsi untuk join kelas saya. Jadi ada 16 video dan teman-teman bisa belajar mengikat Facebook itu tanpa perlu website dan bisa dapat banyak penjualan dan prospek. Ya, untuk selengkapnya teman-teman cek deskripsi di bawah ini ya. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.